Kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait pengaplikasian teori belajar pada pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Citra Amelia dengan NIM 087 dan rekan saya Rizal Lestari dari PR 06. Baik, yang pertama itu ada teori belajar menurut Pavlov. Untuk pengaplikasian sendiri pada pembelajaran itu ada 7. Yang pertama itu memberikan pengaruh lingkungan. Jadi sebelum memulai suatu pembelajaran atau perkuliahan, maka seorang guru akan memperhitungkan lingkungan itu nantinya akan berpengaruh seperti apa. Dan yang kedua itu mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga itu mementingkan peranan reaksi. Kemudian yang keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Jadi maksudnya itu sebelum mulai pembelajaran itu kan direncanakan dulu mekanisme yang akan dijalankan pada saat pembelajaran itu seperti apa. Dan kemudian yang kelima mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Nah, pada poin keenam ini kan sering dijumpai ketika pembelajaran matematika, di mana guru tersebut akan sering memberikan latihan soal. Kemudian yang ketujuh itu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Jadi pada poin ke-7, hasil pembelajaran itu didapatkan dari tujuan awal pembelajaran itu kan biasanya direncanakan terlebih dulu. Nah, ini ada soal dari Komuna terkait pengaplikasian itu. Sebelum menjawab soal itu, ketika ada anak yang menjawab soal ini akan diberikan suatu apresiasi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, tapi kan cepetan. Mungkin dari saya. Sebutkan rukun iman dalam Islam. Rukun iman itu kan ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam takdir baik maupun buruk atau qada dan qadar. Maka barisan nanti itu akan diberikan suatu apresiasi hadiah atau sebagainya. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang kedua. Mungkin dari pertanyaan kedua adalah apa saja bentuk dari atom. Jadi di atom itu ada inti atom sama elektron. Nah, di atom itu ada proton dan neutron sebagai intinya. Beri apresiasi dulu. Biasanya sangat memberikan sebuah apresiasi. Nah, ketika sudah terjadi pembiasaan, kita mulai memberikan suatu apresiasi kepada anak didiknya ketika sudah mau menjawab suatu pertanyaan. Maka untuk minggu selanjutnya itu kan pada pembelajaran biasanya nggak perlu dikasih rewards, itu kan udah mau sendiri anaknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengaplikasian terkait teori belajar Thorndike yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk aplikasi teori Jadi untuk aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran itu ini ada aplikasi teori dari behaviorisme tersebut menurut Irawan tahun 2001 itu meliputi beberapa langkah berikut ini, yaitu pertama menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, kedua menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi anti behavior,
siswa ataupun kemampuan atau pengetahuan awal siswa ataupun mahasiswa. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran, yaitu mencakup pokok bahasan, topik dan sebagainya. Terus yang keempat, menyajikan materi pelajaran. Yang kelima, memberikan stimulus berupa pertanyaan, baik tulisan maupun tulisan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Terus yang keenam, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang ketujuh, memberikan penguatan atau reinforcement positif dan negatif. Yang ke-8, memberikan stimulus baru. Kemudian yang ke-9, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan atau mengevaluasi hasil belajar. Kemudian yang 10 itu memberikan penguatan. Contoh dari aplikasi teori ini kan awalnya kita memberikan suatu materi itu secara bertahap dari yang tingkatannya mudah ke yang sulit. Lalu sekarang kita coba belajar mengenai operasi bilangan ya. Kalau misalnya dalam operasi bilangan itu kan yang dikerjain itu yang mana dulu? Perkalian, yang perkalian dulu, baru yang ini ya. Berarti yang ini dulu 5 kali 4 20. Di sini 5 ini 20. Berapa? Ini 15. Nah ini kan dari tahap yang mudah ya. Kemudian itu ada juga contoh yang pecahan-pecahan juga ada pecahannya juga. Nah buat teman-teman ini ada latihan soal bisa dikerjakan nanti bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti yang udah bisa mengerjakan bisa maju ke depan. Ini udah benar ya teman-teman. Jadi ini tuh dikerjain yang perkalian dulu sama pembagian, baru dioperasikan sama yang tambahan dan pengurangan. Untuk yang nomor 2 silakan bisa langsung masukkan. Bisa. Iya,
Untuk jawaban dari Dina juga udah benar ya. Terima kasih buat Dina dan Ara yang udah menjawab soal. Dari teman-teman boleh kasih apresiasi. Sekian pemaparan pengaplikasian teori belajar pada bulan juga. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.